Dengan adanya teknologi tersebut, tentunya ada tantangan dan peluang globalisasi. Nah, ini ya, jadi di dahulu ya tentunya kita perdagangan atau era perdagangan ya dengan adanya tadi revolusi industri ya, di mana di sini kita ketahui di 2005 Redman ya menyatakan bahwa dunia datar karena internet mengurangi ketidakselarasan ekonomi budaya antar negara. Ya, globalisasi membawa tantangan dan peluang bagi bisnis ya, dengan resiko pasar luar negeri yang lebih murah dan peluang ekspansi global. Ya. Internet dan sistem informasi manajemen memainkan peran penting dalam memfasilitasi globalisasi dengan mempercepat dan mengurangi biaya transaksi global, memungkinkan komunikasi instan dan hampir gratis antara lokal yang jauh. Artinya dengan kita adanya teknologi ya tentunya tadi ya perdagangan bisnis menjadi peluang-peluang tersendiri ya, bahkan tantangan ya, sehingga dengan adanya teknologi dan informasi ya kita ketahui ya bahwa kita bisa melakukan transaksi apapun ya meskipun tool kita dalam kondisi off. Artinya ya di sini ya internet dan sistem informasi manajemen menjadi peran penting yang memfasilitasi globalisasi dalam hal tadi melakukan transaksi bisnisnya ya, dengan adanya penerapan teknologi internet ya tentunya tadi biaya akan lebih murah ya, karena ya komunikasi bisa dilakukan kapanpun ya, dimanapun ya, tanpa ruang dan waktu ya. Kalau di sini disebutkan bahwa memungkinkan komunikasi instan dan hampir gratis antar lokasi yang jauh. Nah, seperti itu. Sekarang perusahaan digital yang sedang berkembang. Nah, kalau kita lihat perusahaan digital saat ini ya, saat ini kita lihat sekali perusahaan digital adalah perusahaan di mana hampir semua hubungan bisnis organisasi signifikan dengan pelanggan, pemasok, karyawan dan diaktifkan dengan mediasi secara digital. Jadi proses bisnis intinya dicapai melalui jejaring digital yang mencakup seluruh organisasi atau menautkan beberapa organisasi. Jadi kita ketahui bahwa perkembangan digital yang sedang berkembang saat ini ya, perusahaan digital bisa dibilang hampir semua terhubung ke bisnis organisasi. Jadi bisnis organisasi ya kita bisa ke pelanggan, pemasok dan sebagainya ya, dimana disatukan ya di dalam suatu media ya secara digital. Nah, ini mungkin bisa kita rasakan ya untuk perusahaan digital yang saat ini berkembang ya, dengan banyak misalkan aplikasi ya, atau juga bentuk dari perusahaan yang saat ini ada. Nah, tujuan bisnis strategi sistem informasi. Jadi penerapan digital atau teknologi, nah ini juga menjadi strategi ya. Jadi tujuan bisnis strategi sistem informasi ya, karena tentunya informasi inilah yang menjadi kunci ya. Jadi sistem informasi ini merupakan kunci vital dalam bisnis saat ini, dalam perkembangan bisnis saat ini ya. Nah, di Amerika sendiri atau di negara maju lainnya, di sini lebih dari 25 juta manajer dan 36 juta profesional mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan proses bisnis sehari-hari dan mencapai tujuan strategi. Jadi dengan kata lain kita pun di sini ya informasi menjadi sangatlah penting dalam kita melakukan proses bisnis. Jadi
proses bisnis tidak hanya suatu organisasi saja, ya, bahwa kita pun ya keseharian kita atau yang kita lakukan ini adalah termasuk juga kita mengandalkan suatu informasi atau sistem informasi dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari atau proses bisnis dalam pencapai tujuan. Nah, jadi ini salah satu kenapa sistem informasi menjadi suatu strategi. Nah, di dalam informasi sebagai strategi, tentunya di sini investasi atau substansi dalam teknologi informasi menjadi tidak terhindari. Jadi dengan kata lain, suka atau tidak suka, saat ini kita semuanya adalah berteknologi. Kita butuh yang namanya sistem informasi atau informasi itu sendiri, ya. Nah, dengan adanya perusahaan-perusahaan e-commerce, ya, atau sektor jasa yang lainnya, keuangan, ya, dan lain-lain, ya, tentunya yang tidak mendapat dukungan sistem informasi tentunya ya akan tertinggal, ya. Mungkin kalau Anda lihat, ya, bisa Anda lihat, ya, bagaimana suatu organisasi yang tanpa dapat beroperasi dengan dukungan sistem informasi, tentunya ya tadi ya akan tertinggal, karena di era abad ke-21 tentunya teknologi informasi menjadi dasar bisnis dan kesuksesan bisnis di masa yang akan datang, ya. Tentunya di sini ya pencapaiannya ya tergantung dari kemampuan sistem informasi, ya, sebagai tadi strategi bisnis. Nah, ini informasi dengan kata lain juga mempunyai value atau nilai, karena dia kemampuan yang menjadi dasar dari suatu bisnis untuk mencapai tujuan. Nah, ini secara khusus, ya, antara ketergantungan organisasi dan sistem informasi. Jadi perusahaan bisnis tentunya tadi berinvestasi besar-besaran dalam sistem informasi, khususnya dalam pencapaian tujuan atau bisnis strateginya. Misalkan di sini ada keunggulan operasional, ya, produk baru, layanan, model bisnis, ya, keintiman pelanggan dan pemasok, peningkatan pengambilan keputusan, keunggulan kompetitif dan kelangsungan hidup. Ya, menarik ini, ya. Jadi tentunya ya keterhubungan antara sistem informasi di dalam suatu organisasi, khususnya dalam melakukan bisnis strategi. Nah, ini kebutuhan informasi menjadilah sangat penting. Ya, di sini ada hardware, data manajemen, dan telekomunikasi. Ya, tadi setelah saya sebutkan kenapa telekomunikasi tadi, ya, karena berkaitan dengan informasi, karena informasi tersebut harus terbagi, ya, terdistribusi.